Bukan tentang aku, bukan tentang aku, bukan tentang kehebatan yang semu, tapi tentang cahaya yang bersinar tulus, menyentuh hati tanpa batas ambisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Terpilih, tempat kita menjelajahi kompleksitas jiwa manusia. Jiwa Terpilih, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah Satrio Piningit. Satrio Piningit yang dalam konteks budaya Jawa yang berarti kesatria tersembunyi. Jiwa Terpilih, Satrio Piningit dalam konteks ini bukan sosok mistis yang akan datang menyelamatkan kita, tapi ini adalah simbol kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Kekuatan untuk mengenali, menghadapi, dan melindungi diri dari pengaruh narsistik. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang cukup kontroversial dan menarik. Narsistik dan Satrio Piningit. Apa hubungannya? Mengapa orang dengan kecenderungan narsistik seringkali merasa diri mereka adalah penyelamat? Mari kita bedah bersama. Jiwa Terpilih, narsistik dan Satrio Piningit, ketika ego mengaku sebagai penyelamat. Bersama saya, Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Music. Jangan lupa, gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Menjadi berkat bagi sesama di bumi. Cahaya jiwa bukan ilusi, tapi nyata dan abadi. Mari kita mulai pembahasan. Segmen 1. Mengenal narsisme lebih dalam. Mari kita mengulas kembali tentang narsisme secara singkat dari episode-episode podcast Jiwa Terpilih sebelumnya. Pertama, definisi narsisme. Gangguan kepribadian dengan ciri utama merasa superior, butuh validasi, dan kurang empati. Kedua, ciri-ciri orang narsistik. Merasa paling benar, haus pujian, manipulatif, sulit menerima kritik. Ketiga, akar masalah narsisme. Biasanya berasal dari pengalaman masa kecil yang traumatis atau kurangnya kasih sayang. Sekarang, mari kita lihat bagaimana orang narsistik memandang diri sendiri. Pertama, merasa diri spesial dan berbeda dari orang lain. Kedua, memiliki fantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, dan kecantikan yang tak terbatas. Ketiga, melihat diri sebagai pahlawan atau penyelamat yang ditakdirkan untuk mengubah dunia. Seperti layaknya seorang Satrio Piningit, atau bisa jadi dirinya mengaku-ngaku sebagai Satrio Piningit. Nah, pandangan inilah yang membuat orang dengan kecenderungan narsistik, mereka merasa memiliki kemampuan dan karisma untuk memimpin dan membawa perubahan besar. Segmen 2.
Satrio Piningit dalam lensa budaya. Konsep Satrio Piningit dalam budaya Jawa adalah sosok seorang kesatria yang tangguh, pemberani, pintar, dan penuh dengan harisma yang berwibawa. Namun keberadaannya tersembunyi atau terpingit di tengah-tengah masyarakat, sehingga keberadaannya sulit untuk diketahui, dan timbullah perdebatan serta pengakuan-pengakuan dari mereka yang punya maksud dan tujuan untuk mencari simpatik. Siapa Satrio Piningit? Sosok pemimpin ideal yang diramalkan akan datang membawa keadilan dan kemakmuran. Ciri-ciri Satrio Piningit. Pertama, bijaksana. Tidak memihak satu sama lain dan selalu berpikir sebelum mengambil keputusan. Kedua, adil. Dengan sikap dan sifatnya yang tenang, dirinya akan memperlakukan orang lain dengan adil tanpa memandang status atau golongan. Ketiga, jujur. Kejujuran adalah prinsip utama bagi dirinya, meskipun kejujuran itu harus dibalas dengan kepahitan. Keempat, berani. Sebagai kesatria, dirinya diwajibkan berani, dan keberanian dirinya dalam hidupnya harus rela berbeda dari kebanyakan orang lain, rela hidup susah dan menderita demi keselamatan dan kesejahteraan orang banyak. Kelima, dan memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Ilmu spiritualnya tidak ada tandingannya, karena ilmu spiritual yang dirinya peroleh tanpa guru. Dengan menerapkan pola spiritual bisu, buta, dan tuli di tengah keramaian. Bisu artinya tidak banyak bicara, bicara seperlunya dan penuh makna. Buta artinya lebih mengutamakan ilmu spiritualnya bukan dunia, dan dirinya tidak tertarik dengan tahtanya, lebih suka bergaul dengan orang miskin. Tuli artinya tidak peduli dengan cemoohan orang lain, mau serangan-serangan ilmu supranatural energi negatif dari orang lain. Karena dirinya tahu bukan saatnya untuk membalas, dan dirinya juga tahu semua itu adalah bagian dari ujian keterpingitannya. Mengapa konsep Satrio Piningit begitu populer di masyarakat? Cerita Satrio Piningit bukan dari dulu sudah melekat dalam budaya Nusantara, yang diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi, memberikan harapan akan masa depan yang lebih baik. Diperkuat dengan ramalan Jayabaya dan serat Ranggawaskito. Jiwa terpilih sekarang, mari kita bahas bagaimana konsep Satrio Piningit seringkali disalahartikan. Pertama, banyak orang yang mengaku sebagai Satrio Piningit demi mendapatkan kekuasaan dan pengikut. Kedua, konsep Satrio Piningit seringkali digunakan untuk membenarkan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat harus lebih kritis dan lebih jeli untuk tidak mudah percaya pada klaim-klaim palsu dari mereka yang mengaku sebagai Satrio Piningit. Segmen 3. Ketika narsistik mengaku sebagai Satrio Piningit. Jiwa terpilih, mari kita hubungkan antara narsisme dan konsep Satrio Piningit. Pertama, mengapa orang narsistik tertarik pada konsep Satrio Piningit? Mereka memberikan pembenaran atas perasaan superioritas mereka. Kedua, bagaimana orang narsistik memanipulasi konsep Satrio Piningit? Menggunakan retorika yang bombastis dan menjanjikan perubahan besar, dengan maksud dan tujuan supaya mendapatkan pengakuan, terutama bagi orang awam yang tidak mudah untuk ditipu. Ketiga, bahaya jika orang narsistik mengaku sebagai Satrio Piningit.
Mereka bisa mengajarkan dan menyebarkan ajaran sesat, memanipulasi pengikut, dan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Contoh kasus tentang orang narsistik yang mengaku sebagai satrio piningit. Contoh kasus kita ambil dari tokoh nama fiktif. Dan mohon maaf bila dalam tokoh nama fiktif ini ada kesamaan atau kemiripan nama Anda. Yang pasti nama tokoh fiktif yang dimaksud tidak ada kaitannya dengan Anda yang sebenarnya. Kita ambil contoh seorang tokoh fiktif bernama Elang. Elang adalah seorang pria merasa penuh karismatik yang selalu percaya bahwa dirinya ditakdirkan untuk menjadi pemimpin besar. Sejak kecil, dia selalu merasa lebih pintar dan lebih hebat dari teman-temannya. Dia memiliki ambisi yang sangat besar dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Elang sangat tertarik dengan konsep satrio piningit. Dia merasa bahwa dirinya memiliki semua ciri-ciri yang disebutkan dalam ramalan. Dia mulai mempelajari berbagai ilmu spiritual dan mengklaim dirinya memiliki kekuatan supranatural. Elang mulai mengumpulkan pengikut dengan menggunakan retorika yang bombastis dan menjanjikan perubahan besar. Dia mengatakan bahwa dia akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Banyak orang yang terpesona dengan karismanya dan percaya pada janjinya. Namun seiring berjalannya waktu, sifat narsistik Elang semakin terlihat. Dia menjadi semakin otoriter dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Dia menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri dan menindas orang-orang yang tidak sejalan dengannya. Para pengikut Elang mulai merasa kecewa dan dikhianati. Mereka menyadari bahwa Elang bukanlah satrio piningit yang mereka harapkan. Elang hanyalah seorang narsistik yang haus kekuasaan dan menggunakan konsep satrio piningit untuk memanipulasi orang lain. Kisah Elang adalah contoh bagaimana bahayanya jika orang narsistik mengaku sebagai satrio piningit. Mereka bisa menggunakan konsep tersebut untuk membenarkan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat. Segmen 4. Membedakan pemimpin sejati dan pemimpin narsistik. Jiwa terpilih, berikut ini tips untuk membedakan pemimpin sejati dan pemimpin narsistik. Pertama, perhatikan rekam jejak. Apakah pemimpin tersebut benar-benar memiliki prestasi yang membanggakan atau hanya klaim kosong? Kedua, perhatikan cara berkomunikasi. Apakah pemimpin tersebut mendengarkan pendapat orang lain atau hanya memaksakan idenya sendiri? Ketiga, perhatikan tindakan. Apakah pemimpin tersebut bertindak demi kepentingan rakyat atau hanya demi kepentingan pribadi? Keempat, perhatikan dampaknya. Apakah kepemimpinan tersebut membawa perubahan positif bagi masyarakat atau justru menimbulkan masalah baru? Jiwa terpilih, pentingnya bagi kita untuk berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda. Masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih pemimpin dan tidak mudah percaya pada janji-janji manis. Pendidikan dan kesadaran diri adalah kunci untuk melawan manipulasi dan propaganda. Kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah, orang narsistik seringkali tertarik pada konsep satrio piningit karena memberikan pembenaran atas perasaan superioritas mereka. Namun, bahayanya adalah
Mereka bisa menggunakan konsep tersebut untuk memanipulasi orang lain dan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati dan kritis dalam memilih pemimpin. Jangan mudah terpesona oleh karisma dan janji-janji manis. Pilihlah pemimpin yang benar-benar memiliki integritas, kompetensi, dan kepedulian terhadap rakyat. Demikian pembahasan episode Narsistik dan Satrio Piningit ketika ego mengaku sebagai penyelamat. Semoga episode kali ini bisa memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih sampai dengan selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan empidi, bukan pula dra empat, tapi tentang empati, berbagi kasih, menjadi berkat bagi sesama di bumi. Bukan tentang pujian, bukan tentang sanjungan, tapi tentang tindakan nyata dan bermakna. Membangun jembatan, bukan tembok pemisah, merangkul perbedaan tanpa syarat atau paksa. Jiwa terpilih, bukan narsistik diri, bukan NPD, bukan pula dra empat, tapi tentang empati, berbagi kasih, menjadi berkat bagi sesama di bumi. Ukuran sukses bukan harta atau tahta, tapi tentang dampak yang kita tinggalkan, menginspirasi sesama untuk jadi lebih baik. Itulah panggilan jiwa yang terpilih. Jiwa terpilih, bukan narsistik diri, bukan NPD, bukan pula dra empat, tapi tentang empati, berbagi kasih, menjadi berkat bagi sesama di bumi. Cahaya jiwa bukan ilusi, tapi nyata dan abadi.